Selamat pagi anak-anak. Selamat datang teman-teman anak-anak kelas 7 di pelajaran bahasa Mandarin. Nama saya adalah Gaby Lause. Saya akan mengajar bahasa Mandarin untuk anak-anak kelas 7 dan di kelas 8 dan di kelas 9. Jadi selama 3 tahun ke depan, Lause akan menemani kalian dalam belajar bahasa Mandarin. Nah, untuk materi untuk kelas 7, kita akan belajar dasar dari bahasa Mandarin. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tulisan dalam bahasa Mandarin. Tulisan dalam bahasa Mandarin ada 2 macam. Yang pertama tulisan pinyin dan yang kedua tulisan Hanzi. Nah, kalian bisa lihat di situ Lause sudah memberi contoh ada satu kata, wo. Nah, yang di atas itu adalah tulisan Hanzi. Dan yang di bawahnya yang seperti tulisan Latin biasa itu tulisan pinyin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama dulu yaitu tulisan pinyin. Nah, kalian bisa lihat di bawah di bagian bawah setelah garis titik-titik itu ada tulisan WO dan ada centang di atasnya. Nah, apa saja sih komponen dari tulisan pinyin itu? Nah, kalian bisa lihat yang pertama ada huruf konsonan. W sebagai huruf konsonan. Dan yang kedua ada huruf vokal, O sebagai huruf vokal. Dan yang ketiga ada tanda centang di atas huruf O, itu adalah nada. Shengmu, huruf konsonan. Nah, untuk membaca huruf konsonan dalam bahasa Mandarin berbeda dari pembacaan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Contohnya, kalau huruf konsonan dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan B, B. Dalam bahasa Inggris kita mengucapkan B, B. Nah, berbeda juga dalam bahasa Mandarin. Pengucapan B menjadi po. Ya, dari sini kalian sudah bisa melihat penggambaran perbedaannya dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Nah, sekarang mari kita belajar. Huruf konsonan. Yang pertama, po, po, mo, fo. B di sini kita membacanya po. P dibaca po. M dan F dibaca seperti biasa, mo, fo. Yang kedua, te, ne, le. D dibaca te, T dibaca de, N dan L dibaca seperti biasa, ne, le. Selanjutnya, ke, he. G di sini dibaca ke, K dibaca ke, H dibaca seperti biasa, he, seperti itu. Selanjutnya, ci, si. J dibaca ci, Q dibaca ci, X dibaca si. Oke. Selanjutnya ya, zhi, shi, ri. Nah, di sini mungkin kalian melihat ada yang aneh ya. Ada ZH, CH, SH. Nah, bagaimana cara membacanya? ZH dibaca zhi, CH dibaca shi, SH dibaca shi, R dibaca R. Oke, selanjutnya se. Z di sini dibaca C, C dibaca C, S dibaca S. Oke, selanjutnya y, wu, Y dibaca Y,
W dibaca wu. Oke. Sampai sini kalian sudah melihat kan perbedaannya pengucapan huruf konsonan dalam bahasa Mandarin dan dengan bahasa yang lainnya. Nah, setelah ini mari kita akan mempelajari satu persatu huruf konsonan ini. Lause akan mengucapkan dan setelah ini kalian langsung praktekkan dengan mengikuti apa yang sudah Lause ucapkan. Oke? Nah, Lause di sini sudah akan menampilkan tentang po, bo, mo, fo, dan te, de, ne, le. Nah, kalian bisa lihat yang merah itu adalah huruf konsonannya dan yang biru yang di bawahnya yang merah itu untuk membantu kalian cara membacanya. Oke, sekarang Lause akan mengucapkan dan kalian silahkan mengikuti. Po, silahkan diikuti. Po, silahkan diikuti. Mo, silahkan diikuti. Fo, silahkan diikuti. Te, de, ne, le, ke, ge, he, ci, si, zhi, shi, ri, zi, si, yi, wu. Nah, itu tadi adalah cara membaca untuk huruf konsonan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang yunmu atau huruf vokal. Nah, untuk huruf vokal ini, kalau dalam bahasa Indonesia kita ada A, I, U, E, O, ya kan? A, I, U, E, O. Nah, dalam bahasa Mandarin berbeda. Urutannya yang berbeda. Nah, yang pertama A, O, E, I, U, Y. Ya. Jadi diingat-ingat, bukan urutannya A, I, U, E, O, namun A, O, E, I, U, Y. Dan ada satu tambahan huruf vokal yaitu I, U dengan ada 2 titik di atasnya. Oke, sampai sini jelas? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Lause ya, atau tulis saja di komentar di Classroom. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nada dalam bahasa Mandarin. Sheng tiao, nada. Nah, dalam bahasa Mandarin ada 4 nada. Nada pertama bunyinya datar, A. Nada kedua bunyinya naik, A. Nada ketiga bunyinya dari tinggi turun kemudian naik kembali, A. Nada keempat nadanya dari tinggi turun, A. Oke. Nah, selanjutnya kita mempelajari untuk nadanya. Nah, di sini ada huruf vokal dan Lause sudah tuliskan nadanya. Silakan Lause akan membaca dan kalian silakan mengikuti apa yang Lause ucapkan. A, silakan diikuti. A, 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 O,
o, o, e, i, 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 u, u, y, 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 y. Nah, selanjutnya ini adalah tulisan Pinyin yang sudah ada nadanya. Sebagai latihan kita dalam mengucapkan Pinyin. Oke, sekarang Lelse akan membaca dan kalian silahkan langsung mengikuti ya. Ma, 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 pa, 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 pa. Oke. Nah, dari sini kalian sudah bisa melihat ya bagaimana pengucapan bahasa Mandarin, begitu dengan membaca konsonannya, vokalnya, dan ada nadanya juga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai peletakan nada pada Pinyin. Nah, yang pertama, aturan yang pertama, jika ada huruf vokal tunggal, nada diletakkan di atas huruf vokal. Contohnya, Lelse sudah kasih contoh ya, ada kata wo dan ni. Ya, di kata tersebut ada satu huruf vokal. Jadi, nada otomatis diletakkan di atas huruf vokal. Ya, di atas o atau i. Ya, sampai sini jelas? Oke. Selanjutnya, aturan yang kedua, jika terdapat vokal gabungan atau dua huruf vokal, maka nada diletakkan pada vokal pertama sesuai urutan vokal a, o, e, i, u, y. Nah, tadi kita waktu belajar vokal sudah tahu ya, huruf vokal itu ada a, o, e, i, u, y. Begitu juga dengan urutannya, yang pertama A, kedua O, ketiga E, keempat I, kelima U, dan keenam Y. Ya, nah untuk contohnya, itu Lelse berikan 3 kata ya. Yang pertama how, yang kedua low, yang ketiga ciao. Ya, contoh how, ada 2 huruf vokal yaitu A dan O. A dan O duluan A, ya, di urutan A, O, E, I, U, Y. Yang pertama yang duluan adalah A. Jadi nada ditaruh di A. Contoh selanjutnya, low, ada 2 huruf vokal ya, O dan U. Ya, O dan U jika dalam urutan duluan yang O. Jadi nadanya ditulis di O. Nah, selanjutnya, di sini ada 3 huruf vokal gabungan. Ya. Contohnya ini, ciao, J I A O. Ada 3 huruf vokal yaitu I A O. Nah, jika kita lihat dari urutannya, huruf A itu yang terlebih dahulu. Jadi nada ditulis di atas huruf A. Oke, sampai sini jelas? Nah, aturan yang ketiga adalah aturan khusus. Jika ditemukan vokal I, U atau U, I, maka nada diletakkan pada huruf vokal yang letaknya paling akhir. Itu Lelse sudah kasih 3 contoh. Yang pertama liu, yang kedua tue, yang ketiga cio. Ya, kalian bisa lihat itu ada
huruf vokal I, U, dan UI. Nah, jika ditemui seperti ini, maka nadanya ditaruh paling akhir. Jadi di U atau I yang paling akhir. Khusus I dan U saja. I dan U atau U dan I. Ya, ini khusus. Oke? Sampai sini jelas? Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya ya di komentar Classroom atau bisa WA langsung ke Lause. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas. Tugas kalian adalah membuat video singkat. Video singkat apa? Kalian membaca huruf konsonan, huruf vokal, dan nada. Ya, video ini harus menampilkan muka kalian. Jadi tidak boleh ya videonya hanya hanya rekaman suara saja ataupun dengan gambar yang lain. Jadi harus ada wajahnya kalian. Jadi biar Lause tahu kalian itu yang mana sih, seperti itu. Oke? Karena kita kan tidak pernah bertemu tatap muka. Jadi untuk saling mengenal. Oke? Sampai sini jelas? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung melalui WA ke Lause. Oke? Minggu kemarin Lause sudah memberikan nomor WA Lause ya. Bisa kalian hubungi Lause langsung. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. 再见。